Mas. Terus kita ini gimana? Karena jam 6 registrasi sudah ditutup, Pak. Tapi kita di sini udah jam 5. Iya, sudah ditutup, Pak. Tapi kita udah jam 5 dari sini, Mas. Komite Terus mengatakan sudah ditutup. lah kalau di jadwal kan dari jam 5 sampai jam 6 boleh. Iya, tapi sudah ditutup, Pak. Iya. Alasannya Mas, apa? Jadwal Mas yang Mas buat itu bukanya sampai Jam 6. So we still have the fucking chance, man. Nah, karena pendaftaran itu hanya sampai jam 5, yang di atas jam 5 yang kita terima. Karena Anda Tadi jam 6. jawab loh, saya nggak bisa menyalurkan suara saya karena jadwal Anda yang Anda buat. silakan. Terima kasih. Hey, wait, you cannot run away like that. What the fuck? Jesus Christ, it's fucking insane. Yeah. I know. Inside. Do not have to pay the ticket. Please clear the gateway. Ini sudah dengan aturan yang dikaji oleh Bawaslu dan juga oleh panitia dan saksi semua partai di dalam ada. Problemnya, Mas, pengumuman yang kita dapat itu buka sampai jam 6. Exactly. So we still have the chance to do the Nggak ada penjelasan lebih lanjut juga, nggak ada keterangan detail. Dan itu nggak bisa diambil seketika karena kita ikut jadwal. Di Gitu loh. sini punya ketentuan health and safety regulations, Pak. Ketika sebelum jam setengah 6, antrian itu sudah di dalam. Makanya seharusnya jadwalnya Anybody here with a sampai paper jam, ticket? jam 7. Enggak, Ini kalau karena- saya datang dari Stirling, Scotland loh. Just Oh, for this bagaimana fucking ini? voting, man. Ya, So- jawabannya adalah tidak ada fucking Pak. It's not about fucking thing, it's about my vote that I cannot do my vote thing. Kita punya hak nih. Kita punya hak dong. Ya, tapi by rule tidak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena Anda yang buat jadwal sampai jam 6. Bukan saya yang menjadwal. Terus Itu yang tersebar di kita gimana? Itu keputusan komite, Pak. kita ketemu komitenya aja lah. PLN, nanti gimana sih? Jawabannya adalah semua diputuskan bersama, bukan keputusan saya. Ya udah kita ketemu yang bersama-bersama aja. Iya. Jawabannya adalah sama, Pak. Sekarang, Iya nggak apa-apa. Anda kan ketua PPLN, seharusnya Anda ngerti. Kita kan udah ikut jadwal. sekarang saya minta Bapak mundur atau keamanan akan mengamankan Bapak. And Mundur semua. we've been waiting here for like many hours, and you cannot do that to us, man. Mau saya panggil polisi? Call the fucking police, Okay, and you're the fucking retarded one. Saya panggil polisi sekarang. Saya panggil polisi sekarang. Call the fucking police. Saya panggil polisi sekarang. We want to elect our fucking president, and you do this to us after the schedule that you made. Jesus Christ. Silakan. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini banyak yang merekam ya bahwa katanya sudah jam subuh ya sudah datang, jam 5 subuh sudah datang ke tempat tapi tidak bisa nyoblos. Apakah ini ada penggelembungan suara? Apakah ini ada cara-cara taktik ya dari cara-cara licik siapapun yang melakukan itu begitu kan? Kita lihat saja dari rekaman video ini ya dia mengatakan saya sudah jam 5 di sini. Kenapa saya tidak dapat katanya begitu kan? Kenapa ini semuanya kok sudah tutup katanya begitu kan? Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen ya. Artinya apa? Artinya ini kemana arahnya katanya begini? Kok semuanya sudah tutup begitu kan ya? Ini sampai-sampai ini tidak bisa nyoblos katanya begitu kan? Ini gimana coba bayangkan begitu kan? Dari ungkapan-ungkapan dalam beberapa video ini apakah benar begitu kan ya? Seperti itu. Mari kita baca komentar-komentar netizen. Ada yang mengatakan sepertinya ada penggembosan surat suara katanya begitu kan. Ini kenapa sih ya? Apakah ini tidak terdaftar DPT mereka ya? Jumlah daftar pemilihan tetap begitu kan atau gimana begitu kan, ini harus klarifikasi sejelas-jelasnya begitu kan, biar tidak menjadi spekulasi begitu. Kasihan ya, baik dari 01, 02, 03 siapapun orang ya, semua warga negara Indonesia punya hak untuk bisa memilih begitu kan, siapapun orangnya di situ begitu. Artinya kalau sudah tidak dapat surat suara ini gimana? Katanya banyak yang tidak dapat surat suara begitu. Sedangkan di beberapa negara surat suara yang sudah dicoblos begitu kan ya, sisanya itu sudah dimusnahkan begitu kan. Kenapa ini tidak dimusnahkan kalau ada lebih dan sebagainya begitu? Ada persoalan-persoalan apa sebenarnya ya? Bahkan di Taiwan saja banyak yang nggak dapat, termasuk saya. Ini komentar dari netizen ya, dari Tenong aja sudah mengomentar tidak mendapatkan surat suara. Well, this is not with about KPPS with all the effort had been ya. Nah, ini sudah jelas ya bahwa even in the conversation. Nah, banyak yang mengkritik habis-habisan. Apakah ini hanya ada penggelembungan suara atau gimana katanya begitu kan? Petugas arogan sekali ya, ini komentar dari netizen ya, udah kayak preman. Wow, komentar-komentar netizen banyak sekali begitu kan.
Di Taiwan banyak yang nggak dapat bang, termasuk saya. Ini komentar netizen begitu kan. Artinya apa? Artinya apakah ini benar? Bagaimana Bawaslu, bagaimana KPU di situ begitu kan? Ya, secara tidak langsung kita itu punya hak memilih baik 01, 02, dan 03, silakan mau pilih siapapun begitu kan. Tapi bukan berarti kita ya menghalangi atau orang tidak bisa nyoblos di situ begitu kan. Katanya surat-suratnya banyak yang mengatakan terlambat lah, inilah dan sebagainya begitu kan. Muncul spekulasi di situ begitu kan. Tapi bagi kami ya cukup ini menjadi perhatian begitu, setiap tahunnya kok seperti itu terus begitu kan ya. Kata Pak Mahfud ya agak arogan lah, agak jorok begitu, agak bobrok lah begitu ya. Bahkan ada yang mengatakan kecurangan yang mulai nampak di LN caranya sangat klis ya sekali. Pakai praktek menutup TPS dengan segera untuk meminimalisir kekalahan. Saya tahu trik-trik ini ya karena saya aktivis kampus dan juga aktif di lembaga pemilu kampus. Wow. Ini sudah banyak ya yang mengkritik itu begitu kan. Dari komentar-komentar netizen ya. Untuk pekerjaan seperti ini kan negara menggaji mereka ya. Kartu suara banyak kok udah tutup belum jamnya. Wah, jangan-jangan surat suara yang lebih banyak dari yang diikuti pemilih bisa jadi 3 kali lipat dan khawatir dicoblos buat paslon yang didukung rezim. Itulah komentar-komentar dari netizen. Bayangkan begitu kan. Bayangkan, saya tidak memihak kepada siapapun begitu, baik 01, 02, dan 03. Kalau warga Indonesia punya hak untuk memilih di situ begitu kan. Jadi saya mengkritik atas nama pribadi untuk bisa bagaimana warga Indonesia di berbagai negara apapun ya menggunakan suara mereka begitu. Jadi kalau ini tidak digunakan secara maksimal, maka kemudian yang terjadi ya seperti ini begitu kan ya, saling tuduh, saling sini dan sebagainya begitu, dan pada akhirnya banyak muncul spekulasi itu begitu. Sangat-sangat disayangkan begitu kan. Bahkan ini ada pesan ya kepada Anies Baswedan dari dari Korea begitu kan ya, untuk Anies Baswedan di situ begitu kan, memberikan salam dan menitipkan salam di situ begitu. Artinya apa? Masyarakat sekarang ini berbondong-bondong lebih condong memilih Anies Baswedan, tampaknya begitu kan, tampaknya begitu. Tapi nggak tahu lagi dalam narasi-narasi ini muncul spekulasi itu begitu kan. Gimana? Saya sudah jam 6 standby di sini. Ini sepertinya jam 6 begitu kan ya. Karena agak masih ada lampu di situ begitu kan ya. Terus kemudian ada orang masih kelihatan banget mereka subuh begitu memakai jas di situ begitu kan. Tapi nampaknya masyarakat sudah banyak yang mengatakan saya tidak dapat suara bang, saya tidak dapat suara katanya begitu kan ya. Ini gimana coba Bawaslu dan KPU-nya begitu kan ya. Jangan mentang-mentang naik bantuannya sudah naik, ini gimana begitu kan. Wah, ini terlewat ya, nggak masuk dalam film Dirty Vote. Ini bentuk kecurangan yaitu menghalangi hak pilih seseorang. Laporkan ke Timnas Amin. Wow, ini gimana coba bayangkan ya. Ini salah satu trik untuk melakukan kecurangan. Ya, ada yang berkomentar lagi di sini. Inilah salah satu kecurangan masif di luar negeri yang sudah didekti sama Pak D. Ya, ya Allah, hancurkan bentuk-bentuk kecurangan seperti ini. Azablah pelaku. Wow, ngeri sekali begitu ya. Jadi saya memberikan edukasi begitu kepada siapapun begitu begini. Masyarakat selama warga negara Indonesia punya hak yang memilih calon pemimpin, baik 01, baik 02, 03 dan sebagainya. Jangan lagi kemudian dijadikan sebagai alat di situ begitu kan. Kalau orang-orang yang menjaga dari TPS ya, terus kemudian melakukan hal-hal seperti itu, ingatlah pada dunia akhirat ya. Kita digaji dengan harga berapa coba bayangkan begitu kan. 1 juta, 2 juta, 3 juta. Ya, 1 bulan tidak cukup mereka begitu kan, dibandingkan dengan dosa-dosa apa yang kemudian dilakukan begitu. Jadi artinya apa? Mari kita bersama-sama gandengan tangan, siapapun yang Anda pilih silahkan. Tapi hak sebagai warga Indonesia harus memberikan surat suara. Jangan sampai di negara kita, di Indonesia sendiri, karena adanya local strongman yang kuat, ya local strongman itu bisa berupa preman, bisa berupa oligarki, bisa
bisa kepala desa begitu kan ya. Yang memainkan peran itu tidak boleh di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya masyarakat harus benar-benar tahu di situ punya hak, silakan begitu memilih siapapun begitu. Jangan ada kemudian ya surat-suara tidak diberikan, sudah ditutup, alibinya luar biasa begitu kan ya. Ini kan kacau kepada logika-logika sederhana secara demokrasi kita begitu. Artinya apa? Artinya masyarakat kita tahu bahwa yang namanya demokrasi itu harus memberikan kebebasan kepada siapapun, tidak hanya kepada orang-orang tertentu saja begitu kan. Ini kan kacau begitu. Jadi artinya apa? Mari kita sadari bahwa demokrasi kita kan mencari pemimpin yang baik di situ begitu kan. Sesuai dengan hati nurani masing-masing. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.